Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang bagi seluruh peserta webinar series Your Mind Consulting. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Adiningtyas selaku MC pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara kita berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Acara webinar series ini dipersembahkan atau diselenggarakan oleh Your Mind Consulting bekerjasama dengan Saung Mirza dan juga Berbincang Psikologi. Berikut profil singkat dari Your Mind Consulting. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa webinar series ini terdiri dari 4 webinar. Mungkin kemarin teman-teman ada yang sudah ikut ya. Boleh ditayangkan dulu. Ya, silakan dilihat dulu. Psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok maupun individu. Your Mind Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog industri organisasi. Wow. Your Mind Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kantor kami berada di Kota Tegal, namun kami dapat melayani di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Your Mind Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes, Baik, tadi sudah kita lihat bersama-sama profil singkat dari Your Mind Consulting ini. Nah, webinar series ini memang terdiri dari 4 tema webinar. Teman-teman mungkin beberapa sudah ikut ya kemarin dengan tema burnout syndrome dan stress management dalam pekerjaan. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema Before You Get a Cyber Attack. Dan besok juga masih akan ada 2 webinar lagi. Selain teman-teman akan mendapatkan ilmu dan materi, tentunya teman-teman juga nanti akan dapat sertifikat yang diberikan di akhir acara dengan syarat teman-teman wajib mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dan juga mengisi link presensi yang akan dibagikan di link Zoom di akhir acara. Jadi memang link Zoom ini akan diberikan di link Zoom ya, maaf di chatnya bukan di grup begitu. Nah, selain itu, teman-teman juga punya kesempatan untuk mendapatkan 1 sesi konseling gratis dengan psikolog kami. Jadi, diharapkan untuk teman-teman berpartisipasi aktif dan mengikuti dari awal hingga akhir dan jangan meninggalkan grup WhatsApp sampai berakhirnya webinar series ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja ke sesi selanjutnya. Kita akan panggil dulu dengan moderator. Nah, sepertinya sudah ada. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari moderator kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Fenty Mentari, yaitu seorang psikolog industri dan organisasi yang saat ini berdomisili di Yogyakarta. Untuk pendidikan, beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan dan kemudian melanjutkan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan
bidangnya sama ya, yaitu psikologi. Kak Fenty ini juga memiliki beberapa pengalaman organisasi dan pekerjaan. Mungkin begitu saja, Kak Fenty. Ya, terima kasih, Ya. Kak Nanda. Nah, sekarang kita mulai aja untuk materinya. Saya serahkan ke Kak Fenty ya. Kak Fenty sudah siap? Ya, Kak Nanda. Ya, silakan Kak Fenty. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nanda selaku MC kita pada webinar malam ini. Malam ini kita memiliki tema seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, yaitu Before You Get a Cyber Attack, yang akan dibahas oleh narasumber kita, Kak Amir Hamzah. Sebelum kita memulai webinarnya, lebih baik sekarang saya akan membacakan secara singkat profil dari narasumber kita malam ini. Ya, narasumber kita malam ini yaitu Kak Amir Hamzah. Dia seorang CEO Saum Mirza Creative Team Event Organizer, narasumber bidang kewirausahaan. Dia juga bekerja di Bandung Teknopark, aktif di berbagai kepanitiaan dan komunitas sosial, aktif di komunitas OKOC Bandung, BNSP, Certified Trainer dan pendamping UMKM. Nah, itu profil singkat dari narasumber kita yang akan menyampaikan materi dan membagi pengetahuannya tentang Before You Get a Cyber Attack. Untuk persingkat waktu kita, lebih baik kita segera mulai dan saya serahkan kepada narasumber kita malam ini. Kak Mirza, saya persilakan. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Fenty dan juga tadi Kak Nanda ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi webinar series yang kedua ini ya. Insya Allah tema-temanya kita angkat memang tema-tema yang menarik insya Allah buat kita dan bermanfaat. Oke, untuk tema malam ini adalah mengenai cyber attack ya, serangan cyber. Sebelum saya masuk ke materi, izin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah ada yang di sini mengalami serangan cyber? Seperti misalnya kena hack akunnya, atau misalkan pernah ATM-nya kebobolan, atau misalkan juga pernah pengalaman apa ya? Ya mungkin pernah juga kena teror dari pinjol atau apa. Ada nggak? Kalau pernah boleh bantu tuliskan saya pernah atau pernah. Boleh tuliskan singkat. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang kena ya. Nah, nanti kita akan bagikan sedikit tips mengenai bagaimana sih cara kita untuk minimal kita meminimalisir supaya kita tidak terkena serangan cyber ini. Izin untuk share screen ya. Sebentar. Oke. Slide-nya saya restart dulu sebentar ya. Oke, ditunggu sebentar ya. Untuk slide-nya tadi filenya ke close. Oke. Ya, terlihat ya slide-nya. Muncul ya. Oke.
Ya, pernah ya ada yang pengalaman dikejar-kejar pinjol. Oke, nanti kita akan bahas beberapa poin yang ada di sini. Ya, mungkin perkenalan singkat ya. Jadi saya biasa dipanggil Amir Hamzah atau biasa disingkat dengan Mirza. Kebetulan saya bekerja masih di salah satu perusahaan ya, ada di Bandung Technopark, dan juga aktif di beberapa komunitas yang terkait dengan bidang IT dan multimedia. Nah, ini juga kebetulan ada startup startup yang saya jalankan, yaitu Saum Mirza. Ini bergerak di bidang multimedia dan live streaming service. Nah, ini kebetulan kita sekarang zamannya kerja bisa dari mana saja ya. Nah, sedikit kita flashback ke belakang. Jadi pada saat dulu kita mungkin masih belum banyak orang berinteraksi dengan internet. Karena dulu mungkin masih dalam revolusi industri tahap 1, tahap 2, sampai akhirnya sekarang masuk ke yang sering kita kenal dengan istilah industri 4.0. Nah, jadi perubahan itu sangat cepat ya. Kadang kita tidak bisa berleha-leha atau santai-santai, tiba-tiba kita sudah ada teknologi baru. Walaupun Indonesia pun masih ketinggalan jauh, tapi perkembangannya begitu cepat, sampai kadang kita kewalahan menghadapi perubahan teknologi-teknologi baru. Nah, tidak terasa kita sekarang ada di industri 4.0. Apa sih dampaknya buat kita? Jadi rupanya teknologi ini tidak mempengaruhi teknis saja, tapi juga mempengaruhi psikologis ya, dan memaksa kita mau nggak mau kita harus ya melek IT ya. Jadi melek IT ini bukan lagi pilihan tapi kebutuhan, dan IT ini bukan lagi punya anak informatika ya. Bahkan kita semua minimal tidak perlu tahu ngoding, tapi kita tahu antisipasinya seperti apa. Nah, ini zaman di mana kita ini banyak perubahan yang tidak pasti ya, dan begitu cepat, kadang kompleks permasalahannya. Ya, kita dihadapkan dengan dunia future, biasanya disebutnya dengan kalau mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai kondisi akhir zaman, di mana banyak ketidakpastian, banyak kompleksitas, ambiguitas, membingungkan buat kita. Nah, yang paling penting adalah walaupun apapun perkembangan teknologinya adalah kita menjaga kesehatan mental kita ya. Jangan sampai masa pandemi yang sudah kita lewati, resesi dan industri 4.0 ini membuat kita menjadi stres. Ini perlu sekali kita menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini satu prinsip ya, kalau dalam dunia IT, terutama security, prinsip kita tidak ada satupun tempat di internet yang aman. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang. Jadi walaupun kita pakai password, walaupun kita pakai biasanya ada disebut two-step verification, tetap saja kita harus berhati-hati. Oke. Budaya digital ternyata ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Bahkan ilmu kesehatan, ilmu sosial, permainan segala macam akhirnya menggunakan teknologi digital. Bahkan boleh disebutkan mungkin sisi kehidupan kita yang tidak berkaitan dengan IT apa? Rasanya hampir tidak ada ya, semua pasti terkait dengan teknologi online. Nah, resikonya apa? Konsekuensi dari perubahan dari yang dunia dulu mungkin kita dengan analog sekarang berubah menjadi digital adalah adanya serangan cyber. Nah, ini udah satu paket ya. Teknologinya berkembang maju, serangan cybernya juga ikutan berkembang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih data pribadi? Nah, ini ada beberapa definisi ya. Saya coba ambil definisi yang paling gampang, yaitu informasinya itu bisa bermacam-macam ya. Kalau yang sifatnya pribadi itu bisa berupa nama lengkap, nomor telepon, apalagi nomor KTP, nomor rumah, ya itu semua sifatnya personal, dan itu sebaiknya memang agar berhati-hati ketika kita menyebarluaskan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kejahatan cyber. Nah, ini banyak sekali ya definisinya. Saya ambil dari salah satu yang dari Kominfo, yaitu ada 5 tipe, atau secara garis besarnya ada 3, yaitu pembobolan akun, ada yang berkedok dengan telemarketing, ada juga dengan jasa financial online ilegal ya. Biasanya aplikasi-aplikasi pinjol itu harus berhati-hati.
Karena banyak aplikasi yang ternyata mempunyai hidden script ya, dalam tanda kutip, dia mempunyai akses untuk membaca kontak phonebook kita ataupun bisa membaca apa namanya itu, galeri kita. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, ada phishing, scamming, malware, dan hacking. Ya, ada 4 macam secara garis besar ya. Ada phishing, scam, malware, dan hacking. Nah, kita lebih jelasnya langsung ke contoh ya. Kita akan lihat beberapa contoh yang ada. Nah, pasti di sini pernah mengalami mendapatkan SMS seperti ini. Ya nggak? Selamat, nomor Anda telah terpilih menjadi pemenang. Dan tidak sedikit juga yang mereka akhirnya menelpon, memberi kabar bahwa untuk mendapatkan hadiah harus melakukan transfer sekian ratus ribu rupiah atau sekian juta. Itu berhati-hati, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Nah, sebenarnya bagaimana sih Indonesia ini? Nah, ternyata Indonesia ini negara keempat terbanyak yang kena serangan malware. Oke, serangan malware ya. Jadi banyak sekali landing page. Landing page itu kayak halaman yang mirip menyerupai sebuah halaman website aslinya. Nah, apa saja sih sektor yang biasa diserang oleh hacker? Nah, ternyata hacker itu lebih senang menyerang itu situs-situs yang sensitif ya, seperti situs pemerintahan, m-banking, edukasi. Bahkan juga ada dunia-dunia digital media itu banyak sekali juga yang kena ya, online shop dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi ya, banyak orang yang tiba-tiba nelpon, orang yang kamu kenal padahal dia penipu, dia bilang, oh saya saudaranya si ini, oh saya temannya kamu atau ini. Itu hati-hati, banyak telepon itu akhirnya kita kena tipu. Nah, ini pernah viral ya, kasus yang dia bisa mengidentifikasi kartu kredit seseorang sampai akhirnya dia bisa mengambil saldonya, menyedot sampai 360 juta. Dan untungnya ini kebongkar ya kasusnya. Nah, kasus lain apa sih? Nah, skimming tadi ya, ada skimming. Skimming ini apa sih? Ini waktu dulu masih ramai ya, kalau sekarang mungkin udah agak berkurang karena ATM sekarang juga dilengkapi teknologi anti skimming. Nah, skimming ini dia akan berupa alat yang menyerupai keyboard aslinya, dan juga kalau tempat buat ngambil ATM-nya, dia dipasangin alat tambahan seperti ini. Nah, oke, next kita akan bahas contoh kejahatan yang lain, yaitu menggunakan namanya keystroke logger. Apa sih keystroke logger ini? Keystroke ini adalah alat untuk merekam apa yang kita ketik. Jadi ketika kalian menggunakan perangkat di satu tempat, itu hati-hati karena ternyata banyak juga aplikasi yang sengaja diinstal untuk membaca apa yang kita ketik. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya itu ada dua, ada yang berupa hardware, ada yang berupa software. Nah, yang hardware ini hati-hati ketika nanti kita ke warnet ataupun kita ke tempat komputer di tempat umum, itu pastikan tidak ada. Kita perlu cek sekilas apakah ada alat-alat yang mirip seperti ini ya. Nah, kita bisa tahu, kita tekan tombol naik, turun, itu semua kebaca di skripnya. Nah, yang bahaya kalau kita memasukkan password menggunakan keyboard yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Itu tadi ya kasusnya. Ini biasanya banyak terjadi di warnet ya, karena warnet ini biasanya menggunakan apa namanya itu halaman billing system ya pertama kali masuk. Karena saya pernah menemukan salah satu warnet di Kota Bandung. Jadi warnet itu dalam kutip nakal ya, karena di situ tuh ternyata banyak turis yang suka melakukan transaksi m-banking melalui warnet. Jadi di warnet itu saya pernah menemukan satu file notepad yang isinya itu semua apa yang diketik sama pelanggan warnet itu. Nah, ini kasus berikutnya. Nah, ini mungkin pernah ada ya yang punya online shop, baik itu di Instagram atau di apa namanya Facebook. Biasanya kalau ibu-ibu biasanya untuk jualan mereka lebih senang pakai Facebook.
Tapi sekarang juga mulai beralih ke Instagram. Nah, ini pernah ada kasus salah satu ibu-ibu, dia punya usaha kuliner di Bandung. Waktu itu dia konsultasi, dia cerita akun Instagramnya tiba-tiba dihack, dan setelah dilacak itu yang hack itu orang dari negara lain. Ya, jadi akun dia diambil alih, padahal akun itu sudah punya banyak followers, sudah ibaratnya produknya juga udah terkenal, tapi akunnya dihack. Dia gara-gara dari awal dia menyepelekan, nggak mungkin akun saya kena hack. Nah, itu dari situ mereka baru sadar ternyata perlu antisipasi sebelum kejadian. Jangan antisipasi itu setelah kejadian ya. Nah, ini juga pernah dapat data, saya lupa ini yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi kasus penipuan online ini ternyata banyak ya, terutama untuk online shop. Jadi bisa juga, jangankan akun online shop ya, saya sendiri juga pernah mengalami akun Instagram saya tiba-tiba ada yang menduplikat persis sama, dan ternyata pas saya lacak adalah orang India. Ya, orang India ini memang jago-jago ya kalau mau bikin ini. Nggak cuma orang India sih, sebenarnya orang Indonesia pun juga ada beberapa yang memang kerjaannya itu ya menipu dan lainnya, itu juga harus hati-hati ya. Karena di dunia cyber ini semua bisa saja terjadi. Nah, lalu bagaimana kita ini ketika mau bermedia sosial atau kita mau menggunakan internet dengan aman? Ya, jadi hati-hatilah ketika kalian akan posting atau unggah. Lakukan terlebih dahulu saring sebelum sharing. Karena pengalaman itu ketika kita sudah posting sesuatu itu akan menjadi rekam jejak digital yang akan sulit kita hapus ya. Dan hati-hati, sering banget kita posting nih, hai kita lagi sering makan di restoran ini, dan itu akan kebaca sama orang yang berniat jahat sama kita. Jadi akan katakan, oh ini biasa makan di restoran A. Oh, nggak sengaja kita posting depan rumah foto, ternyata di situ ada nomor rumahnya. Nah, itu harus hati-hati. Terus jangan juga melakukan duplikat atau plagiat. Nah, ini bisa juga kita kena klaim watermark ya. Nah, hargai privacy. Jadi usahakan baik diri kita maupun orang lain jangan pernah mengumbar privacy di dalam media sosial terlalu berlebihan. Karena seringkali ini akan menjadi bumerang dan menjadi intimidasi orang lain karena dia mengetahui privacy kita lewat media sosial. Dan juga kita jangan melanggar hak kekayaan orang lain ya. Ada sebuah foto kita main ambil tanpa kita sebutkan foto sumbernya dari mana. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini yang tadi saya bilang saring sebelum sharing. Hargai perbedaan. Nah, ini yang sering terjadi ya kalau di Indonesia ini ada sesuatu yang sifatnya kontroversi, itu akan orang berdebat di komentar, dan ini hati-hati bisa terkena undang-undang ITE. Nah, apa saja sih pelanggaran yang terkait dengan undang-undang ITE? Nah, ini pasal-pasalnya banyak ya di undang-undang ITE, mulai dari yang perbuatan asusila, perjudian, sampai adanya pemalsuan atau dokumen yang seolah-olah dokumen otentik. Nah, cyber ini mengintai kita di mana saja. Jadi kita harus berhati-hati. Sejak saya juga pernah pengalaman kena hack, habis dari situ websiteku sendiri juga pernah ada yang nge-hack. Ya, memang entahlah orang-orang yang biasanya disebutnya dengan black hack ya. Black hack ini orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi ada juga white hack. White hack ini orang-orang yang mengetahui ilmu hackers, tapi dia gunakan untuk kebaikan. Nah, kasus di Indonesia seperti apa? Ini masih saya pakai yang data lama ya, 2019 sampai 2020, ternyata cukup banyak ya. Mengerikan juga ya kasusnya, ada sampai serangan itu bisa sampai 40 juta serangan di Indonesia. Nah, ini yang berbahaya ketika kita tidak bisa mengendalikan mental kita, biasanya si korban atau ya terutama si korban ya, korban ataupun keluarga korban itu akan merasakan dampaknya. Contohnya tadi ada saya baca kasus yang masalah pinjol ya. Nah, aplikasi pinjol ini juga harus berhati-hati. Sekarang banyak sekali diberikan kemudahan untuk melakukan pinjaman online, tapi di satu sisi apa? Hati-hati karena aplikasi itu biasanya waktu pertama kali install dia minta dikasih akses untuk bisa membaca kontak kita. Nah, itu seharusnya tidak boleh karena kontak itu sifatnya privacy ya. Tapi kadang kita
kebiasaan kalau menginstal sesuatu tuh tinggal next aja ya sampai finish. Nah ini harus hati-hati. Biasanya mereka meminta akses dua ya, meminta akses phonebook sama meminta akses galeri. Jadi kenapa pinjol itu kok bisa tahu orang-orang terdekat yang pernah menghubungi? Ya itu karena sebenarnya kita yang memberikan akses. Jadi harus berhati-hati. Kalau kita tidak memberikan akses membaca kontak kita, insya Allah dia nggak akan tahu siapa teman-teman kita. Oke, nah dampaknya apa sih terhadap korban? Ya, yang paling sering kejadian akunnya diambil alih. Biasanya akun media sosial, online shop diambil alih sama orang lain yang melakukan hack ya, atau diambil alih sama orang yang melakukan penipuan, dan itu akan digunakan untuk memanfaatkan customer-nya dengan melakukan penjualan fiktif. Ini sering kejadian ya. Kok saya udah transfer tapi belum dikirim barangnya. Nah, bisa jadi akunnya itu bukan dia yang megang, atau satu akun ini dipegang oleh beberapa orang. Nah, apalagi sekarang WhatsApp ya bisa digunakan di 5 perangkat secara bersamaan, 4 atau 5 perangkat secara bersamaan. Nah, ini harus berhati-hati juga. Terus juga penyalahgunaan untuk telemarketing. Ya ini seringkali orang menelpon kita bahwa kita menang undian ataupun kita misalkan mendapatkan beasiswa, itu harus hati-hati dicek terlebih dahulu. Nah, ini yang paling penting ya, data KTP ini harus berhati-hati. Nomor KTP kita, kalaupun kita mau melampirkan, sebaiknya di bawahnya kita tulis untuk kepentingan apa. Jadi ketika ada orang lain yang ingin ini, dia nggak semudah langsung bisa pakai scan KTP kita. Terus kalau perlu disebutkan untuk tanggal apa, acara apa. Nah itu tips-tips untuk mengatasi pencurian data yang seperti itu. Masih ada waktu nggak nih? Masih ada ya? Oke. Nah, apa hubungannya dengan psikologi? Nah, ternyata kebocoran data privacy ini membuat rahasia pribadi, keluarga, dan orang sekitar ini akan menyebar nantinya. Dan akhirnya korban ini bisa diperas untuk dimanfaatkan meminta uang tebusan. Nah, belum tentu ketika kita sudah mentransfer uangnya data kita akan aman, belum tentu. Ya ini tetap harus kita antisipasi. Jadi sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kita kena hack, minimal kita mengantisipasi. Jadi selalu berhati-hati, di media sosial akan ada selalu yang mengintai kita. Nah ini yang tadi kita bilang ya, ada black hat, ada yang white hat, dan gray hat. Kalau yang untuk kebaikan biasanya disebutnya white hat. Nah yang jahat itu yang black hat. Ini orang-orang yang memang suka merusak ya. Kalau white hat ini memang kadang kita perlu juga hacker ini untuk mengetahui celah keamanan dari salah satu website. Kita perlu juga mengujinya. Biasanya ada namanya ilmunya penetration testing untuk mengetes seberapa aman website kita. Nah, ini tips-tips ya. Pengalaman pribadi. Kebetulan saya sendiri pernah kena bukan virus ya. Ya mungkin bisa dibilang virus lah. Virus tiba-tiba dia memformat hard disk saya. Yang bikin saya sedih, dataku itu tersimpan dalam satu drive yang sama dengan sistem. Jadi data ini terpisah. Makanya mulai sekarang saya membiasakan menaruh data itu nggak di drive sistem. Terus yang kedua, kalau memang mau lebih aman, gunakan hard disk tapi di password. Kok bisa hard disk eksternal di password? Hard disk eksternal bisa di password. Jadi ketika ada apa-apa, nauzubillah ya, sampai hard disk kita dicuri pun itu nggak akan bisa dibuka. Minimal dia perlu effort lebih untuk bisa membongkar passwordnya. Kalau nggak, ya sudah dia akan tidak bisa dipakai sama sekali. Dan biasakan rutin membackup data ya. Data-data, kalau saya kebiasaan membackup data-data yang ada di handphone, ya, terutama data-data penting, chat ataupun juga data-data foto yang memang sifatnya penting, itu rutin seminggu sekali saya backup. Walaupun kapasitas memori besar, tapi tetap kita harus backup. Nah, selain itu, gunakan antivirus terupdate ya. Banyak antivirus yang biasa dipakai.
nggak usah saya sebutin, vendornya banyak. Kita pakai yang memang kita bisa baca review-review dari internet apa saja sih yang kira-kira aman ya. Bahkan ada satu yang dari Indonesia, saya sebut nggak apa-apa ya. Saya kebetulan pakai juga di Smadav, dan juga ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan double perlindungan lah, double proteksi. Nah, terus kalau kita menggunakan komputer sendiri, insya Allah aman ya, karena yang akses biasanya kita bisa pantau siapa aja. Saudara kita, atau kita sendiri. Nah, tapi kalau kita menggunakan perangkat lain yang kita tidak tahu ini aksesnya siapa aja, mungkin warnet ya, atau misalkan tempat komputer umum, bisa jadi itu ada sesuatu yang diinstal di aplikasi di perangkat itu, jadi kita harus antisipasi. Gunakan virtual keyboard ya. Jadi di laptop kita tuh sebenarnya ada virtual keyboard. Salah satunya untuk mengantisipasi keylogger tadi ya. Keylogger ini yang membaca apa yang kita ketik, tapi dia membacanya fisik, keyboard fisik yang kita ketik. Nah, berikutnya adalah, nah ini kebiasaan ya kalau di kita, selamat Anda mendapatkan 100 juta rupiah. Langsung silakan klik untuk konfirmasi lebih lanjut. Nah, ini hati-hati. Kalau kayak gitu, sebaiknya jangan diklik. Kalau memang kita beneran dapat hadiah dari bank, dari perusahaan lain, pasti kita akan dihubungi. Jadi nggak perlu kita, ya cuman memang di kita ini kadang penasaran ya, main klik, tahu-tahu data kita sudah terduplikat di tempat lain. Nah, ini juga sekarang kalau untuk email, kayak misalkan Gmail dan lain-lain, itu menggunakan two-step verification code. Apa maksudnya? Contohnya, ketika kita mau membuka email, ya di perangkat yang baru, email kita nih, itu tidak bisa dengan password saja, tetapi juga harus menggunakan verification code ya, atau kode OTP, biasanya disebutnya one time passcode ya. Jadi kalau kita udah masukin password, dia akan nanya lagi berapa kode verification-nya. Nah, kode verifikasi ini biasanya dikirimnya bukan lewat email lagi, tapi lewat WhatsApp ataupun SMS. Nah, ini insya Allah lebih aman lah. Jadi kita minimal ada, tiba-tiba ada orang ngebuka nih, atau tidak sengaja kita pakai komputer internet di warnet, lupa logout, atau ada yang login lagi, itu akan ketahuan. Gitu. Nah, berikutnya adakah biasakan untuk lock screen ketika kita AFK, away from keyboard. Kita kebiasaan di kita, mikir, nggak apa-apa lah, saya tinggal dulu sholat nih. Ya kalau di tempat yang kira-kira kita yakin aman sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita di kantor, ataupun misalkan kita di tempat umum, atau kita nitip di restoran atau apa, biasakan di lock screen ya. Karena sekarang banyak juga aplikasi remote ya. Kita bisa mengakses dari tempat yang jauh selama kita tahu password dari lock screen kita. Ini pernah saya cobain, saya coba akses komputer yang lain dari jarak jauh, ternyata sangat mudah selama kita tahu. Karena biasanya kalau di Windows itu ada namanya apa ya? Remote desktop ya, atau biasanya pakai TeamViewer ya. Nah, ini harus hati-hati. Oke, jadi sebelum slide terakhir, tetap hati-hati ya. Jangan sampai kita ini kena hack. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang gambaran cyber attack itu seperti apa dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Kurang lebih seperti itu, saya kembalikan lagi ke moderator kita. Ya, terima kasih Kak Mirza selaku narasumber kita malam ini. Kepada para peserta yang hadir, jika ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya kepada narasumber melalui chat room, atau juga bisa melalui klik your hand pada Zoom ya. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Boleh, silakan. Atau mungkin ada yang mau sharing tentang pengalaman pernah mengalami cyber attack yang mana nih, atau yang pinjol, ataupun pernah misalkan ya. Oke, boleh bertanya secara langsung atau raise hand.
Melalui chatroom juga nggak apa-apa, silakan. Atau misalkan yang sifatnya privacy, boleh juga misalkan mau japri juga nggak apa-apa di chatroomnya ke saya. Soalnya dulu pernah ada kasus yang sifatnya personal ya, karena memang sensitif dengan masalah serangan cyber attack ini. Intinya kita tetap harus mengantisipasi ya semua kemungkinan. Jadi asumsi seperti untuk security, asumsikan terlebih dahulu semua orang bisa berbuat jahat, gitu aja. Jadi supaya kita bisa mengantisipasi minimal ketika terjadi kita udah tahu kita harus ngapain. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini bisa juga sih kita praktek ya, cuman mungkin karena dari segi waktu belum bisa, jadi nanti mungkin bisa kita berikan sesi konsultasi ya di luar jam webinar ini mungkin Kak Fenty ya. Kalau memang mau Iya. konsultasi silahkan boleh nanti ke panitia ataupun ke WhatsApp group yang ada di webinar YMC ini. Ya, kalau memang belum ada yang bertanya, nanti seperti yang tadi Kak Mirza bilang, bisa bertanya melalui grup ya. Bagi peserta, saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi. Nanti linknya akan dikirim oleh MC kita ke chat room atau ke grup webinar kita ya. Baiklah, sebelum nanti saya kembalikan kepada MC, saya minta untuk para peserta untuk mengaktifkan kamera. Kita untuk sesi foto terlebih dahulu. Oke, habis sesi foto ini ada yang bertanya. Oke, sudah untuk sesi Oke. foto. Terima kasih pada peserta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita, Kak Mirza, yang sudah bersedia meluangkan waktu memberikan materi yang sangat menarik tentang bahayanya cyber attack ya. Dari kami, Your Mind Consulting, ada sedikit kenang-kenangan untuk narasumber kita berupa sertifikat. Oh iya, ini ada satu pertanyaan dulu nih. Oh, ada pertanyaan ya? Oke. Ada pertanyaan dari Nasita, Nasita. izin bertanya, apakah apa ini? KBGO itu kekerasan Termasuk berbasis cyber gender attack online. juga. Oke, Ya. Kak Mirza, silakan Kak Mirza untuk memberi jawabannya. Oke, baik. KBGO ya, KBGO ini memang kejahatan yang sifatnya kekerasan gender secara online ya. Nah, ini memang sekarang fenomena dunia maya ini sangat-sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Karena memang banyak sekali kasus yang tiba-tiba nih ya anak sekolah tiba-tiba ada telepon memaksa untuk video call, bahkan ada juga beberapa aplikasi live streaming yang banyak disalahgunakan menurut saya sih ya, aplikasi-aplikasi seperti itu, dan dampaknya itu terkadang tidak disadari oleh pelakunya gitu. Ya, ini seringkali dimanfaatkan untuk memeras nantinya. Jadi ketika dilakukan kejahatan itu, misalkan dia disuruh melakukan perbuatan yang senonoh, habis itu direkam, rekaman itu nanti akan dijadikan alat untuk memeras si korban. Nah, ini seringkali kejadian, makanya kita tetap harus berwaspada, jauhkan kamera, atau ketika tidak digunakan sebaiknya ditutup kamera yang ada di webcam kita ataupun di handphone kita. Kita tidak tahu kamera kita yang ada di handphone ini aktif nggak sih gitu. Jadi jangan melakukan perbuatan senonoh, jangan buka privasi kita di media sosial maupun di handphone kita. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari siapa ini Kak Fenty? Masih di mute Kak Fenty. Iya, maaf, dari Nur, gimana caranya menghindari hack termasuk cyberbullying, Kak?
Silakan Kak Mirza. Ya, cyberbullying ya, ini sering kali ya untuk membuli ya. Terutama saya lihat netizen Indonesia ini cukup aktif ketika melihat reaksi ada kejadian apa, itu akan menjadi serangan ya. Makanya walaupun itu cuma di media sosial, tapi dampaknya itu offline, kerasa banget di psikologi pelakunya. Makanya kadang seringkali saya selalu lebih menyarankan agar tidak membuka privasi kita di media sosial ya. Karena ketika nanti netizen dalam tanda kutip publik ini sudah bisa mengakses informasi rumah tangga seseorang ataupun privasi seseorang, ya kadang kita dengan mudahnya misal ya kita memposting foto anak kita di media sosial. Nah ini kebiasaan di kita tuh sering banget ya. Anak kita disebutkan namanya, lahir di mana, itu berbahaya sebenarnya. Makanya coba kalau kita keluar negeri ya, kita mau foto anak orang bule, itu nggak akan diizinkan. Pasti dia akan bertanya, dia akan posting buat apa, untuk apa kepentingan Anda memposting, memfoto. Nah, sementara kalau di kita beda, kalau di kita ini kebanyakan orangnya narsis. Nah ini penyakit narsis ini yang kadang membuat bumerang buat kita. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk menghindari cyberbullying, sebaiknya kita menjaga privasi kita, tetap jangan kita umbar di media sosial karena itu akan menjadi bumerang ya. Sangat berhati-hati di media sosial. Ketika nanti sudah terjadi, efeknya sangat panjang ya. Bisa terkait dengan nanti undang-undang ITE, bisa terkait akhirnya dengan hukum, dan itu bisa berujung fatal nantinya, dan itu akan menjadi rekam jejak yang akan sulit dihapus ya. Ada juga mungkin ini saya pernah juga mengalami, ada salah satu orang yang mungkin dulunya tidak berhijab ya, dia terbiasa mungkin dengan posting di media sosial sampai akhirnya dia hijrah, sudah berhijab, namun ketika foto-foto itu dihapus ternyata rekam jejaknya masih ada. Nah sampai dia membuat pengumuman agar meminta orang-orang yang mempunyai foto dia itu agar dihapus. Tapi itu sangat sulit dan susah menghilangkan rekam jejak gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kalau sudah kejadian ya baru kita coba cari meminimalisir resikonya. Tapi kalau belum kita usahakan jangan sampai terkena. Oke, gitu kurang lebihnya Kak Fenty. Cukup Ya, jelas Kak mungkin ya? Mirza, ya. Ini masih ada 2 pertanyaan. Sepertinya waktunya masih cukup ya. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya itu dari Meriani. Ya. Perbedaannya cyber attack dan cybercrime, mungkin dia minta dijelaskan perbedaannya kepada Kak Mirza. Oke, cyber attack dan cybercrime ya. Sebenarnya keduanya saling terkait ya. Kalau cyber attack ini dia lebih ke caranya, yaitu metode yang biasa digunakan ketika untuk membuat serangan menggunakan teknologi komputer atau internet. Nah, cybercrime, kalau cybercrime ini bentuk tindak pidananya. Jadi kejahatannya itu disebut ya tindak pidananya lah kalau kita menyalahgunakan fungsi internet dan teknologi komputer ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Nah, itu jadi cybercrime ini lebih ke tindak pidananya. Kalau cyber attack ini metode yang digunakannya. Gitu. Cyber attack metode. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi, masih cukup nggak di waktunya nih? Kak Nanda, bagaimana Kak Nanda? Waktu kita masih cukup untuk 1 pertanyaan lagi atau tidak? Kayaknya masih bisa, nggak apa-apa Mas. Masih cukup ya, boleh. Ya. Masih sampai Mas Wahyu gini masih bisa. Iya. Ya. Pertanyaan terakhir itu ada dari Wahyu Cahyo. Izin bertanya Kak, terkait dengan psikologi, orang yang terkena hack biasanya korban akan merasa cemas dan takut. Apa yang harus dilakukan jika berada dalam posisi tersebut, mengingat masih banyak sekali orang yang tidak terlalu paham dalam hal IT untuk membantu permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Ini menarik sekali buat kita. Memang seringkali korban cyber attack ini pada saat melakukannya tidak menyadari, tapi setelah itu baru ketika tiba-tiba video dia viral di internet ataupun data dia hilang ya,
secara tiba-tiba biasanya mengalami shock di awal ya, dan itu biasanya memang harus orang stres atau dalam tekanan itu harus kita dampingi. Nah, inilah pentingnya juga orang-orang sekitar mendampingi, dan juga bisa psikolog ya, makanya ada profesi psikolog itu untuk salah satunya untuk mendampingi korban kekerasan seperti ini. Nah, ini seringkali perlu kita ini ya, jangan terus kita bully atau kita judge ya, kita wah salah kamu nih, gimana sih gini. Itu akan menambah beban mental, dan akhirnya nanti itu akan menjadi trauma dalam hidupnya. Nah, ini memang pernah ada beberapa kali kasus-kasus seperti itu. Mereka tidak sadar, dan pernah juga ini saya temukan salah satu orang yang dia tidak pernah menyebarluaskan fotonya, tapi tiba-tiba foto dia itu tersebar luas di forum terbesar di Indonesia ya, saya nggak usah sebut. Ada waktu itu saya nggak sengaja menemukan dan saya tunjukkan ke dia, akhirnya dia shock, dan itu masuk ke situs-situs yang kurang senonoh ya. Nah, ini yang paling penting adalah edukasi. Jadi kita perlu mengedukasi sebanyak mungkin dengan melalui webinar-webinar seperti ini, ataupun saya rasa juga kalau Kominfo juga sering mengadakan literasi digital supaya kita bisa paham tentang bagaimana itu dunia internet, bagaimana cara kita mengantisipasinya dan mencegah ketika terjadi hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau saran, jaga sebisa mungkin privasi kita. Jangan kita umbar di media sosial. Betul, say no to KBGO. Jadi orang-orang sekitar, terutama keluarga, perlu memberikan dampingan untuk orang tua, terutama orang tuanya ya, atau keluarga. Kalau perlu kita bisa minta perlindungan perempuan dan anak ya. Sekarang ada lembaga-lembaga yang memang concern untuk membantu seperti itu. Bisa juga ke psikolog untuk bisa membagi pengalamannya, karena memang perlu penanganan khusus kasus-kasus seperti ini. Nah, ini ada satu lagi nih, Kak Fendi, dia japri ke saya. Oke, saya nggak perlu menyebutkan namanya, nggak apa-apa. Dia Iya, Kak. bertanya, jika nomor kita tiba-tiba didaftarkan di APK pinjol, bagaimana cara mengatasinya? Padahal kita tidak kenal dengan orang tersebut. Ya, ini kasus banyak ya, seperti ini ya. Saya juga pernah beberapa kali yang konsultasi mengenai kasus seperti ini. Jadi rupanya ketika kita menginstal aplikasi pinjol ya, kita nggak tahu ini ilegal atau enggak, tapi apapun lah itu, kalau bisa jangan aplikasi pinjol, karena dampaknya ini ternyata fatal. Jadi pernah waktu itu entah bagaimana caranya, pinjol ini aplikasinya ada debt collector yang menelpon kita, menelpon kita, menelpon pelakunya nggak diangkat. Akhirnya dia mencoba mencari tahu siapa orang yang sering dihubungi oleh kita. Nah, ini kalau kita tidak mau memberikan informasi di mana posisi pelaku atau korbannya, kita akan dianggap kita bekerja sama dengan pemilik pinjol itu. Nah, ini yang sering menjadi tekanan bagi teman-temannya. Nanti akan disebarluaskan, saya akan menyebarluaskan semua data kamu, saya akan menyebarluaskan foto-foto yang ada di galeri kamu. Nah, itu ancaman yang sering ini. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ketika kita ada tidak dikenal, lebih baik kita langsung blok aja. Hati-hati, karena percakapan itu akan direkam. Jadi kalau saya lebih baik stop aja, jangan bicara yang dia biasanya mancing-mancing supaya kita ini terprovokasi. Ya, jadi kalau saya juga membiasakan, saya juga kalau telepon saya record, kalau memang hal yang sifatnya sensitif. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Kasus pinjol ini banyak. Ternyata banyak ya kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Nah, ini pentingnya dengan adanya webinar yang diselenggarakan YMC ini membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi mengamankan kita dari segi psikologi, bisa dari segi IT, dan juga dari segi sosial. Gitu kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi ke Fenty. Ya, terima kasih Kak Mirza. Semoga tadi jawaban yang sudah disampaikan Kak Mirza dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah,
sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya ingin menyampaikan ada kenang-kenangan dari Yorman Consulting untuk narasumber kita berupa sertifikat. Oke. Ya, Ya, ini sertifikat yang diserahkan untuk narasumber kita, Amir Hamzah, sarjana teknik dari tim Your Mind Consulting. oke. Terima kasih, Yorman Consulting. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kak Mirza. Pembahasan tentang cyber attack ini saya rasa sangat menarik ya. Apalagi memang banyak kasus-kasus tentang cyber attack ini. Yang dapat saya simpulkan, untuk kita semua yang hadir di sini, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dengan namanya cyber attack. Karena dari dampak bahayanya cyber attack yang sudah dijelaskan tadi dari narasumber kita, itu sangat bahaya seperti pencurian data pribadi kita ya. Jadi tetap waspada saat kita berada di dunia cyber. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber Kak Mirza dan juga para peserta yang sudah hadir. Dan saya kembalikan kepada MC kita, Kak Nanda. Saya persilakan Kak Nanda. Baik. Terima kasih Kak Fenty dan Kak Mirza. Gimana teman-teman, materi hari ini nggak kalah menarik ya dari materi kita sebelumnya. Kita juga mengingatkan kepada teman-teman untuk nanti mengisi link presensi yang ada di chat Zoom. Silakan nanti diisi untuk sebagai bukti kehadiran juga dan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin kalau misal saya sedikit simpulkan ya dari Mas Amir ini atau Mas Mirza ini bahwa ternyata memang kita perlu berhati-hati gitu ya dalam menggunakan media sosial atau apapun yang berhubungan dengan digital ini. Karena memang tadi dampaknya macam-macam dan ini terkait juga tadi ada kaitannya dengan kekerasan berbasis gender online gitu. Nah, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Amir Hamzah selaku narasumber pada malam hari ini. Ilmunya insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada Kak Fenty selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi pada webinar malam hari ini. Juga kepada teman-teman peserta yang sudah hadir sejak awal hingga selesainya acara pada malam hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya yang sudah aktif bertanya sehingga diskusi kita menjadi ramai gitu ya. Dan jangan lupa besok kita masih akan bertemu lagi dengan tema adolescent parenting atau pola asuh remaja. Namun sedikit saya sampaikan bahwa ada perubahan jadwal atau jam yang sebelumnya disampaikan oleh tim kami adalah 19.45, maka sedikit kami majukan menjadi 19.30. Begitu ya. Jadi diharapkan biar lebih maju sedikit agar nanti selesainya juga lebih cepat. Gitu. Dan teman-teman saya juga mau mengingatkan lagi untuk jangan keluar dari grup WhatsApp terlebih dahulu karena info-info lainnya termasuk juga siapa saja yang bisa mendapatkan satu sesi konseling gratis dari Your Mind Consulting ini nanti akan diumumkan di situ. Mungkin begitu saja dari saya. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, saya tutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama proses acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.